semua, sekarang kami akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu prinsip belajar dan asas pembelajaran. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri sebagai moderator dan pembicara kedua, Anita Francisca Mendaka sebagai pembicara pertama, dan Theodora Pinta Sukartini sebagai pembicara ketiga. Sekarang diberikan waktu kepada Anita. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar, pengertian pembelajaran, dan pengertian prinsip belajar. Yang pertama yaitu pengertian belajar. Belajar merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses belajar yaitu dari hal yang tidak tahu dapat menjadi tahu, dan dari hal yang tidak dapat melakukan sesuatu dapat melakukan sesuatu, dan sebagainya. Proses belajar terjadi karena adanya niat dari diri kita sendiri. Jadi, belajar bukan merupakan suatu hasil, tetapi merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik agar peserta didik dapat memperoleh atau dapat belajar dengan baik. Pembelajaran juga merupakan bantuan yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik agar terjadinya proses pemerolehan ilmu atau pengetahuan. Yang terakhir yaitu pengertian prinsip belajar. Ada dua pengertian prinsip belajar menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Gestalt. Menurut Gestalt, prinsip belajar adalah suatu transfer belajar antara pendidik dan peserta didik sehingga mengalami perkembangan. Metode ini mengharapkan peserta didik mampu untuk berpikir mandiri dan mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri melalui pengalaman yang telah ia alami atau yang diterimanya sendiri. Menurut Robert H. David, prinsip belajar yaitu suatu komunikasi terbuka antara peserta didik dan pendidik. Misalnya dengan memberikan metode-metode yang membuat siswa lebih menyenangkan dan membuat siswa termotivasi dari metode-metode tersebut. Jadi dari kedua pendapat para ahli yang telah kita bahas tersebut disimpulkan bahwa prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran berjalan dengan baik. Demikian saja penjelasan dari saya mengenai pengertian belajar, pengertian pembelajaran, dan pengertian prinsip pembelajaran. Baiklah, mari kita lanjutkan ke bagian prinsip-prinsip belajar. Prinsip belajar menurut Nina Putra dalam bukunya yang berjudul Belajar dan Pembelajaran tahun 2008 halaman 24-30 yaitu sebagai berikut. Pertama, prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi oleh kesiapan siswa. Yang dimaksud kesiapan adalah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang termasuk kesiapan ini adalah kematangan dan pertumbuhan fisik, inteligensi latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Kemudian kedua yaitu prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi di mana pelajar dapat memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Yang ketiga yaitu prinsip persepsi. Persepsi adalah interpretasi mengenai situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri dan itu berbeda dengan individu lainnya. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Keempat yaitu prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses belajar terjadi. Tujuan adalah sasaran khusus yang dapat atau harus dicapai oleh seseorang. Kelima yaitu prinsip perbedaan individu. Proses pembelajaran sebaiknya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberikan kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Seorang guru perlu memahami latar belakang, emosi, dorongan, dan kemampuan individu dan menyesuaikan materi pelajaran serta tugas-tugas kepada aspek-aspek tersebut. Kemudian keenam yaitu prinsip transfer dan retensi.
Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar pada situasi yang baru. Apapun yang terjadi dalam situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal dengan proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar tersebut sebagai referensi. Bahan-bahan yang dipelajari dan diserap digunakan oleh para pelajar dalam situasi yang baru. Kemudian yang ketujuh yaitu prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan atau penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antara unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru. Berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Kemudian yang kedelapan yaitu prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai, emosi, dorongan minat, dan sikap. Dalam banyak hal, siswa mungkin tidak mempelajari belajar efektif. Sesungguhnya proses belajar afektif meliputi dasar yang asli dan merupakan bentuk dari sikap, emosi, dorongan, minat, dan sikap individu. Kemudian 9, prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Kemudian prinsip evaluasi. Evaluasi mencakup kesadaran individu mengenai penampilan, motivasi belajar, dan kesiapan untuk belajar. Individu yang berinteraksi pada individu yang lainnya, pada dasarnya ia mengkaji pembelajaran atau pengalaman belajarnya, dan hal ini pada gilirannya akan dapat meningkatkan kemampuannya untuk menilai pengalamannya. Demikianlah penjelasan saya mengenai prinsip-prinsip belajar, dan akan dilanjutkan oleh Fedora. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan di bagian E, yaitu asas-asas pembelajaran. Di mana asas-asas pembelajaran ini dibagi ke dalam 7 bagian, yaitu yang pertama peragaan, yang kedua minat dan perhatian, yang ketiga motivasi, yang keempat apersepsi, yang kelima korelasi dan konsentrasi, yang keenam individualisasi, dan yang ketujuh adalah kooperasi. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu, di mana yang pertama adalah adanya peragaan. Nah, peragaan ini adalah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh guru atau pendidik dengan maksud memberikan kejelasan secara realita atau memang nyata terhadap pesan yang disampaikan, mereka sampaikan, sehingga dapat dimengerti oleh siswa tersebut. Dan dengan peragaan ini pun siswa lebih mengerti apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, peragaan ini diharapkan dalam proses pengajaran itu berjalan dengan baik dan terhindar dari yang namanya verbalisme, yaitu di mana siswa yang hanya tahu kata-kata yang diucapkan oleh guru atau pendidik tanpa mengerti maksudnya. Nah, jadi peragaan ini sangat diperlukan dalam suatu pengajaran, terutama pada siswa yang tingkat dasar. Nah, dalam peragaan ini juga terdapat beberapa aspek yang dapat mendukungnya, di mana penggunaan bermacam-macam alat peraga. Yang kedua yaitu meragakan pengajaran dengan perbuatan atau dengan gerakan yang sesuai dengan materi yang dijelaskan yang tersebut, agar siswa dapat mengerti apa yang disampaikan oleh guru atau suatu pendidik tersebut. Dan seterusnya yaitu membuat poster-poster untuk mendukung agar siswa dapat lebih memahami apa yang disampaikan. Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan karya wisata. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, minat dan perhatian. Nah, minat dan perhatian di sini berkaitan satu sama lain, di mana
minat di sini memiliki kecenderungan, kegairahan ataupun keinginan yang besar untuk memiliki sesuatu atau terhadap sesuatu yang memang diinginkannya. Sementara perhatian di sini adalah mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Contohnya, seorang siswa yang memang memiliki atau menaruh minat besar untuk terhadap kegiatan pembelajaran tentu akan memusatkan perhatiannya lebih terhadap pembelajaran tersebut. Nah, jadi makanya di sini dikatakan bahwa minat dan perhatian itu saling berkaitan satu sama lain. Dan akan tetapi terkadang perhatian siswa akan hilang jika tidak ada minat untuk belajar tersebut. Nah, di sini juga peran seorang guru di sini harus membangkitkan minat dan perhatian peserta didik dengan cara memiliki kecakapan yang baik sehingga siswa pun dapat memiliki minat dan juga perhatian lebih terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Jadi intinya di sini adalah guru juga harus mempunyai peran penting dalam membangkitkan minat dan juga perhatian siswa. Nah, yang selanjutnya adalah motivasi. Nah, motivasi di sini sangat penting bagi kita secara individu ataupun secara pribadi, di mana secara tidak langsung motivasi ini menggerakkan atau memberikan kita semangat untuk mengejar atau melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan. Contohnya dalam belajar. Nah, di sini juga terdapat dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain, di mana adanya motivasi dan belajar. Dan pada hakikatnya motivasi belajar ini adalah sebuah dorongan baik internal ataupun eksternal pada peserta didik. Nah, motivasi belajar ini juga diartikan sebagai proses yang memberikan member semangat belajar, terarah dan juga memiliki kegigihan perilaku. Dalam artiannya di sini perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, yang terarah dan juga bertahan lama. Nah, yang keempat adalah apersepsi. Apersepsi ini berasal dari kata apperception, di mana diartikan sebagai tafsiran atau menafsirkan sesuatu yang berasal dari buah pikiran kita sendiri, selanjutnya menyatukan dan mengasimilasikannya ke dalam suatu pengamatan dan pengalaman yang telah kita miliki, sehingga kita dapat lebih memahami dan juga dapat menafsirkannya dengan baik. Nah, yang berikutnya adalah korelasi dan konsentrasi. Nah, korelasi ini adalah hubungan antara suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya yang berfungsi sebagai penguatan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, dan ini juga menimbulkan minat dan perhatian oleh siswa tersebut. Nah, dan juga di sini konsentrasi itu sama artinya dengan memberikan perhatian atau memusatkan perhatian, dan juga atau fokusnya kepada permasalahan tertentu seperti pada bagian pembelajaran. Nah, oleh karena itu juga agar aktivitas siswa berjalan dengan baik, guru juga harus mengembangkan strategi pembelajarannya yang mampu mengaitkan materi pelajarannya itu dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, di sini ada 3 tahapan yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik atau guru dalam melaksanakannya, yaitu adanya tahap inisiasi, tahap pengembangan, dan tahap kulminasi. Nah, yang pertama adalah tahap inisiasi. Nah, tahap inisiasi ini adalah guru dapat menarik perhatian siswa dengan alat peraga tersebut tadi yang pertama kita jelaskan. Nah, yang kedua adalah tahap pengembangan. Nah, pada tahap ini semua kelompok-kelompok diterjunkan langsung ke lapangan untuk mencari sumber data untuk materi yang akan didiskusikan. Dan yang terakhir adalah sebagai tahap akhir, ini adalah tahap kulminasi. Nah, tahap ini adalah tahap akhir di semua
yang dalam arti semua kelompok dapat menyelesaikan laporan mereka dengan membuat atau mengadakan diskusi kelas, dan ini diharapkan siswa dapat berperan aktif. Dan yang selanjutnya adalah individualisasi. Nah, individualisasi ini merujuk pada pribadi masing-masing siswa, di mana ini merupakan suatu kegiatan belajar yang dilakukan secara perseorangan. Nah, di sini siswa merupakan suatu individu yang unik. Artinya tidak ada dua orang siswa yang sama persis. Nah, ini dilihat ini yang membedakan mereka satu sama lain. Dilihat dari karakter, psikis, cara mereka belajar, kepribadian mereka, dan juga sifat-sifat mereka tersebut. Nah, yang terakhir adalah kooperasi. Nah, kooperasi di sini diartikan sebagai belajar atau bekerja secara berkelompok, dan ini dianggap sangat penting karena secara tidak langsung ini membangun hubungan atau relasi sosial antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, dan juga dapat membangun hubungan antara guru dan juga siswa. Adapun keuntungan-keuntungan dalam kooperasi ini, yang dimana siswa tidak tergantung pada guru, tetapi di sini siswa dapat lebih memiliki kepercayaan dirinya sendiri, lebih dia yang menentukan informasi dari berbagai sumber, dan juga belajar siswa tersebut. Yang berikutnya adalah dapat mengembangkan kemampuan atau mengungkapkan ide-ide atau gagasan mereka sendiri. Seterusnya adalah membantu anak untuk respect pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasan serta menerima segala perbedaan. Selanjutnya adalah membantu memberdayakan setiap siswa untuk memiliki rasa tanggung jawab lebih dalam belajar. Yang berikutnya adalah meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa harga diri, hubungan interpersonal yang positif dengan yang lain, dan mengembangkan keterampilan memanajemen waktu. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri, atau menerima umpan balik. Dan sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.